Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mastur MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pembelajaran jarak jauh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang sarana dan prasarana penunjang keberhasilan pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang dimana anggota kelompok bernama Putri Nimah Adijah selaku saya sendiri dan teman saya Syarif Hidayatullah. Seperti yang sudah kita ketahui, pada zaman ini sudah semakin berkembang teknologi, juga berkembang pesat, sehingga menjadi hal yang mungkin untuk melaksanakan sebuah pembelajaran di luar sekolah berkenaan dengan hal tersebut. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai sarana dan prasarana penunjang keberhasilan pembelajaran jarak jauh. Hal ini agar tercapainya sebuah pembelajaran jarak jauh, ada beberapa faktor yang harus dikembangkan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Faktor-faktor ini harus menjamin secara nyata mutu dan proses lulusan pembelajaran jarak jauh selanjutnya. Pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh adalah kemajuan yang terjadi dalam dunia teknologi komunikasi dan informasi, memunculkan peluang maupun tantangan baru dalam dunia pendidikan. Peluang baru yang muncul termasuk mencari dan mengakses materi yang lebih mudah di internet, akses yang lebih luas terhadap konten multimedia yang lebih beragam. Hal ini berkembangnya metode pembelajaran yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sisi lain, kemajuan teknologi ini yang beragam inovasinya. Kemudian, penyelenggaraan pembelajaran secara jarak jauh ini tidak lepas dari penggunaan teknologi, karena dalam pendidikan jarak jauh tidak terjadi kontak secara langsung antara pengajar dan peserta didik. Proses komunikasi antara keduanya dilakukan pada fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik dan juga penyelenggara pendidikan yang berupa gadget atau komputer dan ketersediaan jaringan internet yang memadai. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sangat ditentukan oleh materi pembelajaran yang bermutu tinggi dan dapat mendorong motivasi para peserta didik untuk belajar secara mandiri dan mengembangkan materi secara mandiri. Selain itu juga, penyelenggara juga semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya manusia yang ada seperti tutor dan guru serta penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan di dalam pembelajaran jarak jauh. Pengajar harus menguasai internet, khususnya teknologi komputer dengan internet. Pengajar harus terbiasa dalam mencari informasi melalui internet. Pengajar harus mampu membantu peserta didik dan mencari, menemukan, dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Jadi, dalam pembelajaran jarak jauh ini, peran pengajar tidak hanya menentukan materi pembelajaran apa saja yang akan diberikan kepada peserta didik, melainkan juga peran pengajar ini sebagai fasilitator yang memberikan bantuan dan perhatian kepada peserta didik. Selain itu, dalam pembelajaran jarak jauh ini perlu adanya bantuan serta pemanfaatan media sarana gadget atau komputer dan internet yang digunakan peserta didik untuk dapat mengakses materi-materi yang telah dikemas dalam bentuk digital oleh tutor atau pengajar dan mengaksesnya melalui internet dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan komputer dan internet. Juga pengajar dan peserta didik dapat melakukan interaksi baik menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom, Google Meet, atau forum diskusi seperti jaringan e-learning, Edmodo, dan lain-lain. Sistem ujian memungkinkan dapat memprediksi kemampuan pembelajar dan dapat menjamin mutu lulusan, yaitu berbagai bentuk dan jenis ujian harus dapat diterapkan dengan memberi umpan balik yang bermanfaat, baik pada waktu penilaian formatif tes yang dilakukan pada saat sedang berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, maupun sumatif.
Tes yang pelaksanaannya dilakukan pada akhir tahun atau akhir semester, contohnya di lingkungan perguruan tinggi, penulisan karya akhir seperti skripsi bagi mahasiswa haruslah tetap berkualitas tanpa membedakan mode pendidikan yang ditempuh. Dengan kata lain, kualitas akhir mahasiswa pada pembelajaran jarak jauh dan mahasiswa pada pembelajaran secara tatap muka tidak boleh berbeda. Kemudian keempat, sistem yang terpadu dan bergizi yaitu harus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terbaik yang tersedia di sekolah sebagai penyedia fasilitas sarana dan prasarana. Harus memaksimalkan mungkin menjamin pengadaan fasilitas yang diperlukan oleh pengajar untuk menjalankan proses pembelajaran jarak jauh ini, sehingga yang baik ini akan dapat menjadi landasan yang kuat bagi pelayanan yang memuaskan kepada pembelajar dan pengajar. Berikutnya ada sarana dan prasarana untuk penyelenggara metode pembelajaran menggunakan jarak jauh atau yang sering kita sebut sebagai PJJ. PJJ adalah pembelajaran yang dilakukan dengan adanya keterpisahan antara guru dengan peserta didik sehingga interaksi yang dilakukan harus menggunakan perantara teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, penyelenggara PJJ harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan suatu pembelajaran jarak jauh. Salah satu contohnya di sini yaitu ada ruang TIK. Ruang TIK untuk interaksi antara unit penyelenggara PJJ dengan pusat pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan mahasiswa peserta PLPG. Ruang akademik. Berikutnya yaitu ada ruang akademik khusus, laboratorium. Memiliki ruang akademik khusus atau memiliki akses terhadap ruang akademik khusus. Nah, ini kedua contoh yang saya sebutkan tadi merupakan komponen dalam prasarana, karena prasarana itu adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utamanya dalam menyelenggarakan suatu proses dan umumnya menggunakan fasilitas yang tidak bergerak, misalkan seperti gedung, ruang kelas. Nah, kedua tersebut harus memiliki fasilitas dan akses internet yang sesuai dengan standar untuk menunjang keberhasilan KJDJ. Jadi, kedua prasarana itu tempatnya untuk menyelenggarakan PJJ. Berikutnya yaitu ada komputer. Komputer ini merupakan perangkat yang sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam pekerjaan seperti mengolah data, menginput data, menyimpan data, mengirim informasi, dan berkomunikasi. Berikutnya ada jaringan internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan suatu media elektronik dengan media yang lainnya. Di dalam pemanfaatan komputer ini, internet dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengakses materi-materi ajar dan materi bahan ajar itu untuk daftar yang sudah dikemas oleh guru dalam bentuk digital dimanapun dan kapanpun. Kemudian dengan menggunakan pemanfaatan dari komputer dan internet, maka pengajar dan peserta didik itu dapat melakukan interaksi, bisa menggunakan aplikasi surat elektronik, video konferensi, atau forum diskusi dengan menggunakan pemanfaatan dari komputer dan internet. Peserta didik dapat melakukan interaksi balik, melakukan aplikasi surat elektronik atau telekonverter, video konferensi atau forum diskusi dalam jaringan seperti yang biasa digunakan seperti Google Classroom, e-learning, Simari, aplikasi Zoom atau Google. Berikutnya yaitu ada LMS. LMS yaitu Learning Management System, merupakan platform atau aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran elektronik e-learning. Nah, LMS ini sebuah sistem dari full-time learning yang memiliki kemampuan untuk mengelola pembelajaran secara online. Jadi semua data pembelajaran kelas peserta didik dalam hal lainnya dapat diatur oleh LMS ini. Ini kemudian secara sederhananya, salah satu keunggulan dari penggunaan LMS yaitu guru dapat melihat terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik
Dengan di-learningnya terdapat melihat berapa jumlah yang mengikuti pembelajaran jarak jauh, berapa tugas dan aktivitas peserta didik dikerjakan. Juga guru dapat lebih mudah untuk mengatur dan mendesain berbagai materi dan sumber belajar sesuai dengan data dari peserta didik. Bahkan di sini juga dapat dilakukan penilaian oleh guru yang kemudian dapat dilihat oleh peserta didik yang didata oleh LMS. Berikutnya yaitu ada listrik. Listrik jadi sangat berguna sekali untuk sarana dan penunjang keberhasilan suatu pembelajaran jarak jauh. Perangkat ini komputer itu tentu memerlukan listrik tentu agar bisa menyala dan beroperasi. Tanpa adanya listrik, maka dapat dipastikan bahwa perangkat komputer tidak dapat menyala dan bekerja seperti pada umumnya. Nah, jadi komputer, jaringan internet, server LMS, dan listrik itu merupakan salah satu contoh sarana untuk menunjang keberhasilan suatu pembelajaran jarak jauh. Sedangkan prasarananya merupakan ruang gedung sekolah atau ruang-ruang yang seperti ruang akademik khusus seperti lab dan ruang TIK, yang dimana di dalamnya memiliki fasilitas seperti komputer, internet tadi untuk menunjang keberhasilan suatu pembelajaran jarak jauh. Berikutnya mengenai peserta PJJ ada terbagi menjadi 3 di sini, yaitu komputer, smartphone, jaringan, dan printer. Jadi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yaitu seperti smartphone atau komputer. Untuk smartphone harus bisa menggunakan untuk mengakses internet agar memudahkan siswa itu sendiri dalam mengakses pembelajaran yang berbasis online. Contohnya seperti Android atau yang lainnya. Untuk komputer tergantung dari kebutuhan pembelajaran, misalnya ada pembelajaran desain grafis yang memerlukan laptop atau komputer yang memiliki spesifikasi tinggi dan yang bisa mengakses aplikasi-aplikasi dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada jaringan internet. Jaringan internet merupakan hal yang paling utama mendukung keterlaksananya pembelajaran jarak jauh. Jadi karena dengan jaringan internet kita bisa mengakses internet yang dibutuhkan saat pembelajaran jarak jauh seperti Google Plus, YouTube, dan aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir adalah printer. Jadi printer yang digunakan mencetak file-file yang perlu dicetak. Namun dalam pembelajaran jarak jauh, printer mungkin jarang digunakan karena file-file yang dibutuhkan harus dicetak untuk mengumpulkan tugas. Pun mahasiswa dapat mengirimkannya melalui email, WhatsApp, atau yang lainnya. Jadi printer tidak harus dimiliki oleh siswa yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai sarana dan prasarana penunjang keberhasilan pembelajaran jarak jauh seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat dimengerti dan dipahami oleh kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.